Nah, jadi ini adalah jurnal utama saya yang berjudul International Journal of Biological Macromolecule yang berjudul Isolasi dari sulfat polisakarida yang berasal dari spons spesies Celtodoric girardeii, di mana determinasinya itu memiliki aktivitas antiherpetik. Nah, untuk penyiapan sampel, di mana sampelnya itu dikumpulkan dari Britania Selatan, di mana pengambilannya itu dibagi menjadi dua kategori berdasarkan kedalaman, yaitu antara 5 sampai 15 meter dan 15 sampai 25 meter. Nah, tempat ini itu adalah lingkungan laut semi tertutup dengan kekeruhan yang tinggi, hidrodinamika yang kuat, dan kecepatan arusnya itu mencapai 5 meter per sekon. Suhu air lautnya itu berkisar antara 7 sampai 22 derajat Celcius. Nah, untuk salinitasnya itu relatif konstan. Pengumpulan sampel itu dilakukan setiap bulan, mulai dari bulan November 2007 hingga Mei 2008. Lalu bagaimana pemrosesan sampelnya? Sampel spons itu dengan cepat menyusut setelah dikumpulkan, lalu disaring dengan menggunakan jaring plastik untuk mendapatkan ekstrak yang larut. Filtrat disentrifugasi untuk menghilangkan partikel kecil dalam suspensi, lalu ditambahkan etanol absolut ke supernatan dan dibiarkan pada suhu 4 derajat Celcius. Lalu endapan dipulihkan, dikeringkan, dan disimpan pada suhu ruang. Nah, fraksi ini disebut sebagai eksopolisakarida global. Lalu yang kedua, pelet yang mengandung bakteri simbion disuspensikan ke dalam air laut sebanyak 5 ml dan dilakukan 8 kali pengenceran, di mana dua pengenceran terakhir itu disebarkan pada cawan agar laut dan dibiarkan tumbuh dalam gelap selama 7 hari pada suhu kamar. Untuk mendapatkan strain bakteri murni, isolasi diulang hingga 3 kali, di mana koloni bakteri kemudian dipindahkan ke vial steril yang berisi 10 ml kaldu laut, dikocok selama 72 jam. Kultur ini digunakan untuk menginokulasi 500 ml media luria bertani, dan kultur yang dihasilkan kemudian dikocok dan diinkubasi selama 7 hari. Setelah 7 hari, sel bakteri yang diinkubasi diendapkan dari vial dan disentrifugasi. Kemudian ditambahkan 1 volume etanol ke supernatan dan ditempatkan pada suhu 4 derajat Celcius selama semalaman. Fraksi eksopolisakarida bakteri yang mengendap dipulihkan dan dikeringkan. Ini disebut sebagai eksopolisakarida bakteri. Nah, lalu di sini terdapat regresi kuadrat terkecil parsial yang dilakukan pada sampel eksopolisakarida global mulai dari bulan Januari hingga Mei. Namun tidak ada korelasi antara struktur eksopolisakarida pada bulan Januari hingga April. Tapi pada bulan Mei itu terdapat korelasi yang signifikan, di mana menghasilkan absorbansi yang rendah pada 1200, 1100, 670, dan 600 cm pangkat min 1. Lalu bagaimana pengaruh perubahan suhu udara laut musiman terhadap struktur dan fungsi eksopolisakarida berdasarkan data serapan. Nah, perubahan struktur eksopolisakarida itu pada jurnal ini juga dijelaskan bahwa bulan Mei yang bertepatan dengan musim semi itu menunjukkan suhu lautnya itu menunjukkan gradien atau perbedaan suhu antara permukaan dan kedalaman. Sedangkan pada suhu dingin atau pada musim dingin, suhu air laut itu lebih homogen dari permukaan sampai kedalaman 25 meter. Nah, sehingga korelasi struktur eksopolisakarida dengan kedalamannya itu tidak terlalu tampak pada musim dingin. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perubahan suhu musiman dan adanya gradien suhu laut itu pada musim semi dapat memicu adaptasi struktur eksopolisakarida yang memicu perubahan sifat fungsionalnya. Lalu yang kedua di sini terdapat data di mana pada data ini fraksi S Januari 3 itu memiliki efek antiviral terhadap HSV1 tertinggi. Selain itu, fraksi S Januari 3 itu juga memiliki kandungan sulfat tertinggi yaitu sekitar 52,3%. Nah, permasalahannya bagaimana hubungan antara kandungan sulfat yang tinggi pada fraksi S Januari 3 dengan efek antivirusnya? Nah, di sini juga dijelaskan bahwa aktivitas antivirus ekstrak polisakarida ini diyakini berasal dari kandungan sulfat tinggi karena fraksi S Januari 3 itu memiliki EC50 terendah sekaligus sulfat yang paling melimpah.
Nah, berdasarkan jurnal, itu polisakarida tersulfat sebagai agen antivirus efisien terhadap virus berenvelopment seperti HIV, HSV, dan lain-lain. Nah, mekanisme utamanya itu melibatkan sifat polianionik dari gugus sulfat, di mana sifat ini dapat berinteraksi secara elektrostatis dengan glikoprotein bermuatan positif pada selubung virus HSV-1 sehingga dapat menghambat infeksi melalui berbagai macam cara. Itu yang pertama seperti interaksi langsung, perubahan adsorpsi, penghambatan penetrasi ke sel inang, dan penghambatan perkalian virus di dalam sel. Nah, strategi ini semakin memperkuat hipotesis bahwa kandungan sulfat yang tinggi pada S. janori 3 itu adalah pendorong kunci efek antivirus yang superiornya.